Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gue mau bahas pertandingan Magnus Carlsen dari babak ketujuh ajang Freestyle Chess Open yang sedang diikuti di Jerman di Grenke Chess Festival. Magnus berhadapan dengan pecatur nomor 1 Iran. 6 babak 6 poin, membuka Magnus menjaga poin sempurnanya. Jangan lupa klik tombol like-nya dulu, share, dan subscribe. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess karena aku ada konten eksklusif buat kalian yang pengen jago main catur. Klik langganan sekarang juga. Magnus mulai dengan langkah C3, hitam menjawab dengan E5, kemudian putih F4, kemudian hitam makan, kemudian putih kuda D3 terlebih dahulu. Kemudian hitam C6, dan ternyata Magnus Carlsen jarang-jarang nih langsung melakukan rokade panjang. Hitam mendorong pion D5, bukan langkah yang tepat. Harusnya di sini bisa keluarkan kuda dulu ke petak D6. Tapi karena catur Fischer Random atau Freestyle Chess ini tidak ada teorinya, mungkin ini adalah pemikiran terbaik dari Parham. Lawannya Magnus ini pecatur nomor 1 Iran ya teman-teman. Magnus juga belum mengambil pion di petak F4, dia mainkan kuda B3 dulu. Penasaran bagaimana kalau dijaga dengan G5, maka ada H4 ya teman-teman. Ya buat Magnus satu pion tidak masalah ya, karena kita bisa lihat di sini nanti bisa ada ancaman gajah D4. Dia seringkali mengorbankan satu pion, yang penting dia mengambil inisiatif serangan. Itulah karakter dari Magnus. Hitam mengeluarkan kuda, kemudian putih mengambil dengan menteri. Tidak takut karena belum ada keuntungan yang bisa didapetin hitam dari ancaman discover attack dari bishop di petak B8. Hitam lebih pilih menteri ke petak E7, gantian Magnus yang melakukan ancaman pin dengan gajah C5. Ini juga memancing ya, provokatif. Apabila B6 maka yang rugi hitam karena pion C6-nya akan jadi lemah. Nah, hitam tidak terpancing, dia mainkan kuda keluar ke petak B6, putih kuda ke petak D4, petak center. Hitam mencegah kuda F5 dengan G6. Putih makin menyerang dengan kuda naik ke petak E5. Kemudian hitam menjalankan langkah F6 di langkah ke-9. Ini baru 9 langkah ya. Format awalnya kan format waktunya 90 menit dengan bonus waktu 30 detik setiap langkah. Tapi baru 9 langkah, lihat waktu dari Parham. Tinggal 25 menit. Luar biasa ya, dia mikir cukup lama sampai 9 langkah. F6. Teman-teman bisa tebak apa langkah yang akan dilakukan oleh Magnus? Karena dia di sini menemukan langkah brilian. Yap, tepat banget. Magnus sacrifice naik dengan makan di petak C6. Boom. Artinya dua kuda ditukar dengan dua pion dan satu benteng kah? Menteri ke petak C7 dimainkan. Magnus melewatkan taktik karena di sini sebenarnya ada langkah yang menarik ya. Harusnya ada kuda makan B8. Apabila dimakan benteng, kuda jatuh. Apabila menteri makan, maka jawaban putih adalah kuda ke petak A6. Apabila menterinya kabur ke petak A5, maka menteri F6. Jadi ibaratnya satu kuda dikorbanin untuk 3 pion, tapi selanjutnya putih sangat menyerang nih guys. Apabila dijaga kuda F7, maka ada menteri C6. Apabila benteng menutup, ada kuda B8. Kembali ke rumus awal ya, bahwa Magnus juga seorang manusia. Itu jawabannya. Magnus lebih tertarik untuk mainkan langkah menteri E3, skak. Hitam harusnya bisa menutup dengan kuda, tapi dia melewatkan taktik dan dia lebih pilih raja D7. Magnus akhirnya melakukan pertukaran kuda dan benteng. Kemudian menteri makan kuda, kemudian Magnus mainkan langkah H4, hitam gajah E6, kemudian putih mendorong lagi H5, hitam menjawab G5, putih benteng geser ke petak F1, ancam pion F6, hitam melakukan ancaman queen, putih menteri F2, hitam menyerang lagi dengan kuda ke petak A4, mengancam pion B2 dan mengancam bishop di petak C5. Harusnya putih di sini bisa mainin langkah E4 yang menarik ya, tapi Magnus mainin langkah bishop ke petak F5. Kira-kira kalau E4 gimana sih? Ngorbanin pion B2. Maka putih bisa mengambil pion di petak D5. Apabila dimakan, putih bisa menteri D4. Ya, apabila raja ke petak C8, ada D3. Jadi kuda diancam. Ya, kalau misalkan dia ngambil benteng, maka ngambil kuda. Gajah terancam, kuda terancam. Magnus lebih pilih gajah ke petak F5. Kemudian hitam juga menjawab dengan langkah yang salah. Karena di sini bisa unggul buat hitam ya, apabila hitam menemukan langkah kuda makan gajah.
Dan kemudian putih merespon balik dengan makan. Kemudian hitam di sini bisa menteri ke petak B6. Ya, jadi apa yang ingin dilakukan oleh hitam? Karena ini harus dimakan, kemudian dimakan lagi. Kita kan tahu nih bahwa hitam secara perwira unggul ya. 1, 2, 3, 4. Putih hanya 3. Nah, jadi dengan menteri B6 ini hitam melakukan simplification yang bisa membuat hitam lebih unggul. Tapi Parham tidak memilih itu, dia lebih pilih bishop ke petak F4. Kemudian Magnus juga menjawab dengan melewatkan kesempatan. Harusnya G3, Magnus mainin langkah menteri D4. Tujuannya bagus sih, mau menteri makan D5. Lagi-lagi, hitam tidak mengambil kesempatan untuk kuda C5. Mungkin karena takut menteri D5, dia lebih pilih raja C6. Akhirnya, kali ini Magnus tepat dengan gajah pukul gajah. Kemudian hitam kuda pukul gajah. Kemudian Magnus melakukan pengorbanan kembali dengan benteng makan gajah. Sebenarnya jadi seimbang nih guys. Ya, tapi ada lagi langkah brilian yang dimainkan Magnus, yaitu sacrifice bishop. Gila, jadi setiap main beberapa babak ini Magnus selalu brilian guys. Ini udah 2 brilian ya. Menteri makan bishop, kemudian Magnus mengambil pion, dapatkan skak benteng ya, fork. Kuda D6, dapatkan benteng. Kemudian hitam mengambil pion A2. Kemudian putih D4, kuda B3 skak, raja naik. Kemudian menteri ke petak A4. Kemudian putih D5, hitam raja C5. Kemudian mengambil pion H7. Ya harusnya tadi pada saat di skak rajanya mundur sini ya. Tapi dia malah makin naik. Kemudian raja ke petak B6, menteri G6, kemudian raja C7. Ya ini, Magnus punya aset dengan pion H6. Kuda ke petak D4 skak, raja C1, hitam menyerah. Waktunya habis. Tapi kalau dilanjutin juga bingung ya, karena caturnya juga kalah. Kalau kuda makan pion, raja naik. Apabila menteri ke petak A1, maka jawaban menteri B1. Kuda B3 skak, raja naik. Menteri ke petak A4, maka benteng D3. Terlihat menyeramkan, tapi tidak ada keuntungan yang bisa dihasilkan oleh hitam. Dan Magnus sekarang punya lebih banyak pion, dan ini 2 langkah lagi promosi. Akurasi Magnus memang tidak bagus di game ini, tidak seperti game sebelumnya mencapai 90% ke atas. Magnus hanya 88,2%, lawannya 85%. Tapi cukup untuk membuat Magnus menang, dan sekarang dia memimpin jalannya pertandingan. Dari total 7 babak 7 poin, peringkat 2-nya hanya 6 poin. Jadi sudah terjadi margin 1 poin. Ibaratnya Magnus nanti menang nih jam 3 sore. Nanti kita akan usahakan untuk live ya teman-teman dari kereta. Karena saya akan perjalanan pulang ke Bekasi. Mudah-mudahan bisa live. Teman-teman jangan lupa nonton. Kalau Magnus menang melawan pecatur Azerbaijan Rauf Mamedov, maka ya Magnus di babak berikutnya kalah aja kayaknya jadi juara deh. Tapi Magnus sepertinya mengincar target untuk perfect nih. 9 babak 9 poin. Gimana menurut kalian? Apakah Magnus bisa? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. 2 brilian. Gila.